Menggeliatnya ekonomi Bali pasca pandemi memunculkan kembali persoalan lama yakni kemacetan. Bahkan, titik kemacetan kini bertambah banyak. Di Denpasar, titik kemacetan terjadi hampir di setiap ruas jalan utama. Sementara di Badung, kemacetan justru terjadi di jantung-jantung kawasan pariwisata seperti Kuta dan Canggu. Contoh kemacetan di pusat pariwisata Bali terjadi di Ubud Gianyar. Sempitnya ruas jalan ditambah rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan menjadikan Ubud kerap dilanda kemacetan parah. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama kepolisian. Salah satunya dengan menertibkan parkir-parkir liar. Upaya lainnya yakni menyiapkan kantong-kantong parkir dan rekayasa lalu lintas. Upaya yang kami lakukan dalam mengurangi kemacetan di kawasan wisata Ubud bersama rekan-rekan kepolisian dalam hal ini Polsek Ubud dan Satlantas Polres Gianyar, kita sudah melakukan penertiban parkir di seluruh jalan-jalan utama di kawasan wisata Ubud. Sejak bulan Juni yang lalu, Asungkara sampai saat ini relatif jalan-jalan di Ubud sudah bersih dari parkir liar dan kapasitas jalan sudah dapat dioptimalkan sehingga relatif lancar. Yang kedua, Satgas Lalin Dishub bersama rekan-rekan kepolisian melakukan penjagaan di simpang-simpang yang dirasa urgent untuk dilakukan pengaturan lalu lintas. Dan yang ketiga, kita mengoptimalkan pemanfaatan parkir, baik itu sentral parkir Monkey Forest yang dikelola oleh Desa Adat Pedang Tegal, sentral parkir Pura Batu Karu yang dikelola oleh pengempuan pura setempat, dan kita juga sudah memanfaatkan lapangan Astina Ubud untuk dijadikan sentral parkir sementara yang kita kerjasamakan pengelolaannya dengan Desa Adat Ubud. Selain itu, dalam waktu dekat kita berencana untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan menjadikan beberapa ruas jalan menjadi satu arah, seperti Jalan Tirta Tawar dan Jalan Jero Gadung kemungkinan akan kita jadikan jalan satu arah, juga Jalan Made Lebah di Pengosekan yang menghubungkan Banjarkala. Karena beberapa titik itulah kemacetan masih sangat tinggi walaupun parkirnya sudah kita sterilkan, namun kapasitas jalan tersebut masih tidak menampung volume kendaraan sehingga dirasa perlu dilakukan rekayasa berupa pengaturan menjadi satu arah. Nanti ke depan kita akan adakan sosialisasi agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Ubud. Ya, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga kondisi lalu lintas di Ubud semakin hari dapat semakin baik untuk menunjang kegiatan pariwisata di Ubud. Kemacetan lainnya di Bali tidak mudah diatasi. Sejumlah faktor menjadi penyebab. Pertama, penambahan ruas jalan yang kalah jauh dibanding jumlah kendaraan bermotor. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Bali tahun 2022 mencapai 4.700.000 unit lebih. Terbanyak berupa sepeda motor, yakni sekitar 4.079.000 unit lebih. Faktor kedua, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Pusat ekonomi terutama pariwisata dan bisnis terpusat hanya di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Akibatnya, ruas jalan di 3 wilayah tersebut menjadi over kapasitas. Denpasar menjadi wilayah dengan beban kemacetan paling parah. Faktor ketiga, yakni rendahnya disiplin berlalu lintas. Pengguna jalan sering tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, suka menyerobot jalur lain, dan parkir sembarangan. Rendahnya disiplin menjadikan keruwetan lalu lintas makin parah. Faktor keempat adalah rendahnya minat menggunakan transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan bus Transmetro Dewata yang masih minim. Padahal bus yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan ini telah menghubungkan titik-titik strategis dan berongkos murah. Kemacetan telah menjadi masalah menahun yang nyaris tanpa solusi berarti. Pemerintah daerah sepertinya sudah kehabisan akal untuk mengatasi masalah ini. Perlu diingat, jika persoalan kemacetan segera diatasi, maka citra pariwisata Bali akan menjadi taruhannya. Wisatawan asing yang banyak waktunya habis di jalan, bukan di tempat wisata, akan kapok datang ke Bali. Ini berarti kemacetan merupakan ancaman serius pariwisata Bali. Wirata Nyoman, Wirnaya, Puspawati, Eka Adiasa, Bali Pos.